Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya dunia wal akhirah. Dan insya Allah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmat, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya Rabbal. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat atau yang mewakilinya. Ya insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya dunia wal akhirah. Dan insya Allah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya Rabbal. Wabil khusus kepada segenap Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hidayah, yang insya Allah mudah-mudahan sebagaimana mereka menjaga rumah Allah, Allah jaga mereka dunia wal akhirah. Diberkahkan segala urusan baik di dunia sampai di akhirat. Amin ya Rabbal. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa an qadhana min zulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najatihi mana labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan tidak ada seorang hamba yang lebih mulia melainkan kita duduk di dalam majlis mulia yang insya Allah akan dimuliakan oleh zat yang maha mulia. Karena memuliakan seorang manusia yang dimuliakan oleh zat yang maha mulia, yang insya Allah tidak keluar kita dari majlis ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya Rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal alamin. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin, beliau mengatakan di dalam syair, masyi kamal majma', tidak ada perkumpulan yang lebih baik kecuali perkumpulan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa di dalamnya? Yang jika mereka ingin bertaubat maka datanglah ke dalam majlis maulid yang pastinya taubat kita akan diterima oleh Allah. Dan jika kalian ingin berdoa dan doa kalian ingin diijabah oleh Allah, maka datanglah ke dalam majlis maulid, maka doanya kita akan dikabulkan oleh Allah. Dan jika kalian ingin meminta keberkahan di dalam kehidupan, maka datanglah ke dalam majlis maulid, Allah berikan keberkahan serta rahmat juga taufik dan hidayah dari Allah. Alhamdulillah. Saya mau tanya, orang yang datang ke tempat ini senang apa enggak? Gembira apa enggak? Apa yang bikin senang? Apa yang buat kita gembira? Apa? Ada yang lebih buat kita gembira, mau dengar apa enggak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, beliau mengatakan, barang siapa umatku berkumpul di dalam satu perkumpulan di mana di dalam perkumpulan tersebut disebutkan nama Allah, disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Allah akan turunkan ribuan malaikat beristighfar kepada Allah. Nama kita satu persatu disebut oleh malaikat, meminta kepada Allah agar semua dosa kita diampuni oleh Allah. Saya mau tanya, orang yang datang ke sini bawa dosa apa enggak? Bawa duit apa bawa dosa? Banyakan mana duit sama dosanya? Yakin? Sadar? Alhamdulillah. Blow on orang banyak dosa, alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Enggak ada bahasa yang paling baik keluar dari lisan seorang pendosa seperti kita kecuali ungkapan alhamdulillah. Hari ini Allah selamatin kita. Hari ini Allah jaga kita. Allah membawa kita ke dalam tempat yang penuh dalam keberkahan. Allah bawa kita ke tempat di mana orang-orang yang dimuliakan. Allah berikan kehormatan. Siapapun kita yang datang ke dalam tempat ini, satu harapannya, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kehidupan yang kita cari untuk akhirat, bukan akhirat kita cari untuk dunia. Tapi melainkan Allah mengizinkan kita hidup di dunia untuk mengambil keberkahan daripada dunia ini sehingga kita mendapatkan kemuliaan di yaumil qiyamah. Semua yang hadir di dalam tempat ini saya mau tanya, contoh Allah kan memberikan kita kehidupan nih. Allah kasih kita kehidupan. Ibaratnya kalau manusia, saya datang ke rumah ibu bapak yang orang Jati Asih. Saya mau nyeduh kopi, saya nggak punya cangkir. Kira-kira saya pinjam cangkir dikasih apa enggak? Dikasihnya cangkir kotor apa cangkir bersih? Saat saya dikasih cangkir bersih, saya seduh kopi. Setelah saya seduh kopi, besoknya saya kembaliin dalam keadaan kotor cangkirnya. Saya nggak bersihin. Kira-kira ibu bapak kesel apa enggak? Kesel apa enggak? Jangan lihat gua Habibnya PA. Yang namanya manusia dikasih bersih harapan pulang. Jadi kalau dibalikin kotor kesel apa enggak? Kualat loh. Orang Habib yang minjem juga. Pastinya kesel. Pastinya enggak bakal terima. Begitu juga Allah menginginkan kita terlahir ke dunia. Allah izinkan kita lahir dari rahim seorang ibu dalam keadaan suci, maka harapan Allah agar kita semua kembali dalam keadaan suci di hadapan Allah serta menggapai kematian husnul khatimah. Bib, bagaimana cara untuk menggapai mati dalam keadaan husnul khatimah? Nabi Muhammad SAW mengatakan, bagaimana jika kalian ingin melihat seseorang semasa hidup baik atau buruk seseorang, lihat bagaimana matinya. Jika orang matinya husnul khatimah dalam keadaan ibadah kepada Allah, maka hidupnya orang yang ahli ibadah. Jika orang yang mati dalam keadaan maksiat, maka kehidupannya pasti dalam keadaan bergelimangan dalam kemaksiatan. Tapi hari ini semua yang hadir di dalam tempat ini, Allah tutup semua aib kita. Allah jaga dosa-dosa kita, tidak ditampakkan dosa-dosa kita. Kenapa? Karena semua yang hadir akan dimuliakan oleh Allah. Karena yang hadir akan dihormati oleh Allah. Karena kita menghormati seorang manusia yang bernama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, ini acara seperti ini sering apa enggak di sini? Setiap tahun bikin maulid. Yang ceramah banyak. Setiap yang ceramah ngajak kita dekat sama Allah, betul? Untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betul? Saya mau tanya, tahun kemarin sampai sekarang apa yang disampaikan oleh penceramah tahun kemarin sampai sekarang udah dijalanin apa belum? Belum. Yang kemarin yang ceramah orang tua apa anak muda? Hah? Lu kebayang yang tua aja lu gak dengerin, apalagi yang muda. Duduk di tempat ini semata kita mencari ridha Allah. Ini acara setiap hari, tiap tahun pasti kita ngejalanin. Maulid ambil lebih-lebih. Tiap malam Jumat kita ngadain maulid, betul? Orang Jati Asih mah semuanya pakai maulid. Nyunatin, kawinan, ulang tahun. Wah, orang Jati Asih mah
Jangan khawatir, cintanya sama Nabi luar biasa. Sejarah tiap kali acara dibuat. Tapi satu, saya nggak pernah diundang di Cati Asih. Yang ini nggak pernah ada maulidnya. Pesta apa? Perceraian. Ini udah pasti nggak akan baca maulid ini. Acara seperti ini tiap tahun kita jalani. Ini hari yang nyelenggarain maulid siapa? Masjid Al-Hidayah. Ketua panitianya siapa? Hah? Ustadz? Milih Hidayat. Ternyata Allah saat mengizinkan Nabi terlahir ke dunia, perayaan udah lebih dulu diciptakan oleh Allah. Allah yang merayakan maulid Nabi, Allah yang menyempurnakan kelahiran Nabi, sesuai daripada hadis qudsi yang diabadikan di dalam Rawi Ad-Diba. Ya Jibrilu nadi fi sahril mahlukat min ahlil ardi was sama bittahani wal bisyarah. Wahai Jibril, beritahu penghuni langit dan bumi, cahaya yang selama ini aku jaga tersimpan rapi, dan karena cahaya ini aku ciptakan langit dan bumi, malam ini akan aku keluarkan, kata Allah. Nabi Muhammad terlahir ke dunia atas izin siapa? Nabi Muhammad lahir ke dunia atas keinginan siapa? Yang nyelenggarain Allah. Ada malaikatnya, ada siapa? Ada panitianya, ada malaikat Jibril, jenderalnya malaikat. Jamaahnya ada orang, bukan orang Jati Asih jamaahnya. Jamaahnya siapa? Penghuni langit dan bumi. Dikumpulkan menjadi saksi di mana saat Nabi dilahirkan. Berarti perayaan maulid seperti ini ada atau tidak saat Nabi dilahirkan ke dunia. Awal pertama kali siapa yang merayakan maulid Nabi Muhammad SAW? Siapa? Siapa? Kurang keras. Siapa? Yakin? Allah hias langit dengan gemerlapan bintang dan rembulan yang begitu cerah. Kita cuma tenda sama lampu model-model begini. Sound system, blower, semua ini adalah hiasan. Dan hiasan ini bisa diciptakan oleh manusia, tapi Allah Rabbul Alamin menyaksikan, memberikan perintah kepada seluruh makhluk untuk merayakan saat dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Oh, ternyata Syekh Abdurrahman Ad-Diba, awal daripada pasal tersebut dikatakan ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albab. Apa yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Ad-Diba? Hadirkan hati kalian, wahai para pemilik akal. Bahasa yang sangat luar biasa. Kenapa Syekh Abdurrahman Ad-Diba tidak mengatakan hadirkan akal kalian, wahai para pemilik hati? Tapi yang dikatakan hadirkan hati kalian, wahai para pemilik akal. Kenapa? Perayaan maulid wajib diyakini dengan iman, bukan dengan akal. Dan Allah, tadi kan saya tanya nih di sini nih, orang yang datang ke sini senang apa enggak? Gembira apa enggak? Ternyata seruan Allah. Ini seruan Allah, kita disuruh gembira. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Allah yang menyatakan, katakan wahai Muhammad, dengan anugerah rahmat maka bergembiralah. Yang diberikan anugerah rahmat, kasih sayang Allah. Bib, kasih sayang Allah itu kan kasih sayang Allah. Urusan sama maulid apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tidak akan aku utus engkau wahai Muhammad kecuali penebar kasih sayang. Berarti rahmat Allah berupa seorang manusia yang dinamai Muhammad Ahmad di langit, yang bernama Muhammad di bumi. Nabi Muhammad penebar kasih sayang. Makanya sampai sekarang kita punya ikatan hati antara hati dengan hati. Kenapa? Karena hidup ini about love. Ngerti nggak lu? Sama, gue juga enggak sebenarnya. Hidup kita ini semua dari hati. Hidup tanpa cinta, kalau kata Bung Roma, bagai taman tak berbunga. Betul apa enggak? Iya, lu sok tahu, lu main betul-betul aja. Yang namanya cinta itu adanya di mana? Iman adanya di mana? Takwa adanya di mana? Kenapa ini satu hati kok bisa banyak tempat? Dan ada satu yang merusak hati, benci adanya di mana?
Kalau ini sudah benci masuk ke dalam hati, maka yang tiga ini akan gugur, saudara. Saudara, yang namanya tiga yang kita harapkan gugur karena satu kebencian. Kenapa kita harus membenci Rasulullah? Kenapa kita harus menolak perayaan Maulid? Sedangkan Allah yang lebih dulu merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ngomong, mau ngapain sih ngadain Maulid, buang-buang duit? Jawab jangan. Jawab jangan. Saya mau tanya orang Jati Asih, jawab pakai dalil apa pakai emosi? Dalil apa emosi? Enakan emosi kayaknya ya. Kalau kata orang Jati Asih, duit-duit gue yang capek, yang kelaparan, yang pantatnya pegel. Ngapa lu yang repot? Betul apa enggak? Ini perayaan Maulid, mana dalilnya? Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada ulama yang menyatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayat ini dikatakan bahwasanya syukur apa yang berupa yang harus disyukurkan oleh seorang manusia, syukur atas diciptakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama bersependapat, ulama syukurnya seorang manusia atas Allah ciptakan Nabi, ini tanda syukur kita kepada Allah. Maka orang yang tidak bersyukur, siap-siap azab Allah sangat amat pedih. Yang mendustakan daripada nikmat Allah berikan, nikmat kita apa sih hidup di dunia? Sampai Allah membaca satu ayat ini disampaikan kepada malaikat Jibril berpuluh kali. Di dalam surat Ar-Rahman dikatakan oleh Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukad. Nikmat yang mana yang kalian dustakan wahai hambaku? Nikmat yang dimaksud adalah nikmat dari segala nikmat, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham sampai sini? Faham sampai sini? Kalau sudah paham saya tutup sama doa. Udah paham belum? Budak loh. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya lanjutkan peristiwa kelahiran Nabi, saya mau cerita dulu. Mau tahu gak sih tentang cinta? Saya ngasih tahu cinta dulu, boleh apa enggak? Cinta itu dari awal bahasa hub. Yang namanya cinta pasti kalau kata orang Jati Asih, love is blind. Love is, ngerti? Gue juga masih nggak ngerti itu artinya apa. Tapi gue sok-sokan aja. Cinta itu kotok, remang-remang, nggak jelas. Cinta itu membutakan. Cinta itu tidak bikin orang jelas. Laki-laki jadi gila karena ditinggalin perempuan. Tolol. Perempuan tiap tahun makin banyak. Cinta itu nggak kenal jarak. Cinta itu nggak pandang fisik. Cinta itu nggak pandang umur. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Contoh orang Jati Asih, ada nggak yang nikah sama orang Bekasi? Ada nggak? Bekasi Jati Asih dekat apa jauh? Dekat apa jauh? Jalan kaki. Karena cinta, apapun perjalanannya, lika-liku seperti apapun, saya akan gapai Habib demi cinta. Betul? Cinta nggak pandang fisik. Maaf, beribu-ribu maaf. Ada cinta itu membuat bahasa menjadi indah. Karena nggak pandang fisik. Maaf, ada orang gembrot. Maaf kan gue udah minta maaf. Ada orang gembrot. Nah, yang namanya gembrot duduk susah, bangun susah. Ada satu orang mencintai. Ini orang yang dikata gembrot, dicintai. Kata orang yang cinta apa? Hah? Langsing PA. Dari mana bentuknya langsing begitu? Apa? Semok, montok, gemoy, bohai. Kata karena cinta itu nggak mandang, dilihat hanya kesempurnaan, kejelekan nggak bakal dilihat.
Ketidaksempurnaan bakal disingkirkan, yang dilihat hanya kesempurnaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, maaf, beribu-ribu maaf, ada orang pesek. Maaf, kan gue udah minta maaf. Karena cinta itu nggak pandang fisik. Ada orang pesek, katanya apa? Kata cinta apa? Bohong, karena cinta itu nggak pernah dusta. Cinta itu yang keluar pasti kejujuran. Cinta nggak bakal dusta. Ada orang pesek katanya yang dibilang nggak, bukan pesek, kata orang pencinta. Ada orang pesek, kata orang yang cintai itu namanya mancung yang tertunda. Kenapa? Mengemas bahasa agar orang yang kita cintai tidak merasakan sakit hati. Dikemas bahasanya jadi indah. Ada lagi, cinta nggak pandang umur. Mau seberapapun jauh umur, cinta nggak bisa didustakan, Habib. Rasulullah cinta sama Siti Khadijah, umurnya jauh apa enggak? Jauh. Karena cinta Nabi terima, karena Nabi memberikan cinta yang tulus kepada Siti Khadijatul Kubra. Yang dari tadi saya ceritakan tentang cinta yang sempurna, yang tidak mengenal fisik, yang tidak akan pernah menyinggung hati orang yang dicintai, dan tidak pernah mengenal umur, yaitu cintanya Nabi Muhammad SAW. Kita ini 1444. Sekarang 14 abad yang lalu Nabi naruh cinta kepada kita. Nggak kenal jarak, nggak kenal waktu, nggak kenal fisik. Siapapun dia memiliki cinta, akan dibalas cintanya oleh Nabi Muhammad SAW. Kita kumpul di sini ini semua karena cinta. Kalau bukan karena cinta, wallahi nggak akan kita kumpul di dalam tempat ini. Bagi orang-orang yang kurang cinta, maafin. Jangan benci kami para pecinta Rasulullah. Untuk orang-orang yang kurang mencintai Nabi, maaf, kami membutuhkan Nabi, maka dari itu kami mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mereka yang kurang mencintai Nabi, mohon maaf, kami beribadah mengikuti Nabi, karena apa yang telah dicontohkan oleh Nabi pasti akan membawa kemanfaatan untuk kita. Maaf, beribu-ribu maaf. Salat 5 waktu wajib apa enggak? Wajib apa enggak? Tahu semua hukumnya wajib. Tanda-tanda orang yang salatnya diterima ada 3. Yang pertama, syariatnya dia benar, tahu ilmunya, tahu hukumnya, tahu bagaimana bacaannya, ini syariat. Yang kedua, makrifat, hakikat. Hakikat ini geraknya semuanya. Kalau kita memandang orang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, kira-kira tuh orang lagi ngapain? Hakikatnya sholat, gerakannya sama. Yang ketiga adalah makrifat, hati dan pikiran tembus sampai kepada Allah, khusyuk. Saya mau tanya orang sini, khusus orang Jati Asih, coba yang pernah sholat khusyuk tunjuk tangan. Ayo kita fair-fairan aja. Coba yang pernah sholat khusyuk tunjuk tangan. Jadi sepakat belum pernah ada yang khusyuk. Berarti selama ini sholat kita diterima apa enggak ya? Kalau ikut 3 ini kira-kira diterima apa enggak? Enggak. Tapi saya hakul yakin, semua sholat kita dari awal balik sampai gini hari, semua sholat kita diterima sama Allah. Apa yang membuat yakin, Habib? Karena di dalam sholat wajib tertempel sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau urusan rukun doang, kita mah ibadah paling tolol. Padahal di dalam sholat udah berikrar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbi. Ya Allah, aku serahkan hidupku, matiku, sedekahku, zakatku, kurbanku, kehidupanku, semua aku serahkan kepadamu. Udah apa belum? Udah, jawab aja, jawab. Udah apa belum? Karena hidup kita apa? Masih sandaran sama orang, sama judi slot dah, PA. Hei, anak muda, lu masih pada main judi lo, Jangan main judi online, jangan. Lu main manual aja ditipu, tolol. Maaf Kiai, bener kalau dulu kita main judi koprok. Dulu ada nggak judi koprok? Judi koprok kan manual.
Betul nggak? Dikocok. Mainnya di tempat gelap, nggak bakal di tempat terang. Bener nggak? Habib kok tahu? Katanya. Lu suudon aja lu. Main judi koprok, begitu saat dilempar yang menang bandar apa yang masang? Bandar apa yang masang? Selalu bandar. Selalu. Kenapa? Bandar nggak mau rugi. Dadunya disimpan, yang nggak lengkap dikeluarin, yang lengkap disimpan. Kenapa? Karena angkanya nggak ada tuh di tempat yang dipasang. Sekali dikeluarin, besok nggak dikeluarin. Kenapa? Lu dikasih dulu tuh modal biar besok habisnya sama dia. Itu judi koprok, Manu. Ada lagi togel, tahu togel? Tolol gelo. Lu ngitung dari pagi ketemu pagi. Angkanya, maaf, saat masang togel, bandar tidur apa enggak? Tidur. Yang melek siapa? Yang masang bloon dari pagi ketemu sama pagi, ngitung aja. Sampai saking gilanya Kiai, mobil kita lewat, nomor mobil kita dipasang. Kena lagi kan, luar biasa itu. Angkanya disimpan sama bandar, gak bakal dikeluarin semua. Angkanya disimpan biar apa? Biar yang lain gak bakal kena. Yang menang bandar apa yang masang? Bandar. Itu manual, itu bikinan manusia. Apalagi ini sistem. Zaman sekarang sistem itu bisa dibuat dari mana aja. Kalian mau kayak gimana pun, sekali dua kali kena wajar. Kenapa? Dimodalin. Judi gak bakal bikin kaya hadirin. Wallahi rumah tangga bakal hancur. Anak bakal telantar. Rumah tangga akan porak-poranda. Sekaya apapun kalian, uang sebesar gunung akan jadi lembah, habis tanpa sisa. Na'udzubillahi min. Ini saya ngomongin masalah judi wajar. Kenapa? Indonesia rating pertama judi online. Dahsyat luar biasa. Na'udzubillahi min. Udahlah, rezeki Allah kasih kita, udah capek-capek jadi tukang ojek, panas kepanasan, hujan kehujanan, rezeki halal, jangan dijadiin yang haram. Kita markir halal, alhamdulillah, dikasih alhamdulillah, nggak dikasih ikhlas. Ini rezeki dari Allah. Bagaimana caranya? Yang namanya anak muda banting tulang untuk keluarga, peras keringat untuk menghidupkan keluarga. Itu adalah pemuda-pemudi yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Pasrah diri kita dong sama Allah. Ini kita udah pasrah di dalam salat, udah bilang inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, baru Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, kompor belum dimatiin. Ya Allah, tadi sendal gua taruh mana itu ya? Semuanya ngingat. Lagi sholat semuanya ingat. Ternyata bukan dari zaman kita, dari dulu sudah ada yang begitu. Sirah ini dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ada satu sahabat, dia lupa naruh dinarnya. Naruh duang dinar, duang dirham, lupa naruhnya. Dia datang ke Sayyidina Ali, wahai khalifah, saya lupa naruh di mana uang dirham saya. Kata Sayyidina Ali, oh gampang. Bagaimana caranya? Dia udah seneng aja dia. Ambil wudu. Apa hubungan sama dirham yang hilang? Suruh ambil wudu. Terus apa lagi? Sholat 2 rakaat. Uang dirham hilang sama sholat, hubungannya apa? Begitu baru Allahu Akbar. Ingat itu dirham ada di mana? La ilaha illallah. Ini adalah seorang manusia. Kalau pikirannya sudah sampai kepada dunia, maka hati akan tertutup urusan dunia. Tugas kita apa? Raih ridha Allah, gapai akhirat dengan baik, amalan-amalan kebaikan jalanin minimal. Bu, ibu, lu tidur. Bu, sayang sama suami, cinta sama suami, gak kelihatan. Saya mau tanya sama bapak, cinta sama ibu pak? Aduh, beban amat lo ngomongnya. Bu, ibu mau masuk surga tanpa dihisap mau? Baru bilang masuk surga aja mau, nggak pakai dihisap mau apa enggak? Ngimpi.
Maaf ya Bu, maaf. Ibu mau masuk surga, ibu nggak mau capek. Ada amalan, nggak buang tenaga, nggak pakai modal, tapi timbangannya berat di yaumil kiamah. Mau tahu apa enggak? Mau tahu apa enggak? Kepo lu. Senyum Bu, senyum. Coba senyum, cie. Cie. Senyum. Sama suami sering senyum. Itu amalan paling gampang. Nih ntar pulang nih, tidur, good night ayang. Bangun pagi, good morning ayang. Makan siang, ayang, lasnya udah jadi nih. Sore ayang, kita ngopi yuk. Senyum, apalagi bikin kopi campur goyangan Bu. Tangan ini tangan. Ini ngaduk kopi kan goyang ini tangannya. Sugon aja lu. Malam makan senyum lagi. Insya Allah besok pagi ibu dibawa rumah sakit jiwa. Hidup nggak pernah senyum, tiba-tiba senyum tiap hari. Senyum makanya Bu, senyum. Di surga paling banyak laki apa perempuan Bu? Laki apa perempuan Bu? Laki. Kenapa nih lihat wajah-wajah teraniaya? Di neraka paling banyak laki apa perempuan? Yang ngomong siapa? Siapa yang ngomong? Nabi yang ngomong, bukan Rifki. Yang ngomong Nabi. Nabi turun Isra Mi'raj, yang dilihat di neraka perempuan paling banyak. Nabi 3 hari nggak makan. Kalau orang Jati Asih dibilang di neraka paling banyak perempuan pada senyum cengenges cengenges. Nabi nggak makan lu 3 hari. Orang Jati Asih, saya kayaknya punya tahu nih kenapa nih orang pada senyum-senyum. Udah biasa terapi ya. Terapi api kalau di kompor lama banget ya. Terapi api neraka gitu. Bu, apa sih kebanyakan perempuan di neraka karena apa? Durhaka sama suami. Dandan gak buat suami. Lu diam, gue lagi belain lu. Lu diam dulu. Pokoknya lu tenang aja. Yang ceramah laki-laki bro. Tenang, gak mungkin gue jatuhin laki-laki, gak mungkin. Tenang aja lu mah. Beda kalau sama ustadzah yang ceramah. Ada satu ustadzah ditanya, ustadzah suami saya tukang mabuk, suami saya tukang main judi, mau nggak mau kerja? Hah gampang, ceraiin aja lah. Ada ustadzah begitu, lempengin dulu. Bu, kalau ngomong sama suami jangan melatat melotot. Ada di sini ada yang begitu, ada. Ada istri yang ngomong melatat melotot, ada. Colok matanya. Gak boleh Bu, gak boleh. Ngomong nada tinggi aja gak boleh. Teriak ngomong manggil suami gak boleh. Yang lembut, perempuan kan punya perasaan. Laki-laki kalau ngomong mesti lantang. Kenapa imam? Manggil neng, wajar. Kenapa imam? Coba ibu manggil bapak, gak boleh. Gak boleh, ngomong pelan-pelan yang baik. Yang sayang sama suami dari bahasanya. Sampai Nabi mengatakan, wahai para istri, jadilah kalian pelacur suami kalian. Tahu gak sih pelacur? Ibu udah pernah ngelacur, pernah. Bukan maksud gua ngelacur buat suami. Lu parah nih orang nih. Bu, Pak, saya bukan ngajarin ibu abis ini pulang mandi rapi-rapi dandan terus mangkal. Bukan. Saya nggak ngajarin itu, demi Allah saya nggak ngajarin itu. Ibu jadi pelacur buat suami. Tahu pelacur Bu? Tahu pelacur? Tahu nggak yang dijual pelacur apa? Apem parah lu. Ini saya mesti lulusin. Maaf, saya mau ngasih tahu. Tahu nggak yang dijual pelacur apa? Blow on ih. Nih tolong yang laki-laki diem ya. Nih kalau laki-laki lu jawab, lu ketahuan. Lu diem, gue lagi ngomongin pelacur nih. Lu diem. Bu, tahu dandanan pelacur? Pakai bajunya bagaimana? Kebuka nggak?
Wow. Pakai roknya. Au. Pelacur duduk di depan pintu. Laki-laki lewat dipanggil apa? Sayang, sini. Nggak kenal dipanggil. Dipegang tangannya, digandeng, mau duduk di mana, yang mau di sofa atau mau di bartender. Apa mau saya pangku? Yang mau minum apa? Panas atau dingin? Atau mau dipanas dinginin? Begitu dia sebut minta yang dingin, ambil korek, panggil waiter sini, siapin yang dingin-dingin. Begitu selesai airnya tahu datang, dia gelendotan tuh. Yang kerja di mana ya? Capek banget kelihatannya ya. Mau hilang capeknya ya? 500.000. Habib kok tahu? Katanya. Dari sekian yang saya buka, apa yang dijual pelacur? Perhatian. Kasih perhatian sama suami bu. Sahabat Nabi ada orangnya udah tua renta, kulitnya sampai hitam terbakar. Cari rezeki halal buat keluarga di rumah. Nabi turun dari untanya. Nabi turun, Nabi sapa. Wahai orang tua, apa yang membuatmu sampai kerja keras begini? Saya seorang suami ya Rasulullah. Saya harus memberikan nafkah kepada orang keluarga saya, istri saya, anak saya. Wahai orang tua, bukankah umurmu sudah cukup? Tinggal kau beribadah. Apa jawabannya? Jika saya berhenti di dalam beribadah mencari nafkah, bagaimana nasib keluarga saya ya Rasulullah? Ini perkataan orang tua bu. Tanya suami, cari uang rezeki yang halal. Capek buat keluarga. Semuanya buat istri, buat anak, buat keluarga. Demi apa? Mencari nafkah yang halal, membahagiakan mereka yang ada di rumah. Jangan sinis sama suami bu, nggak boleh. Ngomong yang baik sama suami, yang santun. Ibu disuruh tukar, ibu kerja kayak suami, ibu nggak bakal sanggup. Sama kita laki-laki juga gitu pak. Suruh tukeran sama pekerjaan perempuan nggak bakal sanggup. Bapak disuruh nyuci, ngepel, nyapu, gendong anak, nyuapin anak, nggak bakal mampu. Keluarga capek loh istri, betul bu? Ngurusin suami capek nggak? Ngurusin keluarga capek nggak? Ngurusin rumah tangga capek nggak? Makanya Allah kasih keringanan bu buat perempuan. Kenapa? Laki-laki boleh nikah 2, 3, 4. Dengerin dulu. Tadi kata lu capek. Betul kan? Ngurusin suami capek kan? Ngurusin keluarga, ngurusin anak, ngurusin rumah tangga capek. Biar ibu enggak capek-capek banget, suruh suami kawin lagi. Ada yang ngurusin. Emang nggak boleh? Maaf. Salat 5 waktu ayatnya ada nggak dalam Al-Quran? Siapa yang bicara? Puasa bulan Ramadan ada ayatnya dalam Al-Quran? Siapa yang bicara? Musyawarah ada ayatnya dalam Al-Quran? Sedekah ada ayatnya dalam Al-Quran? Siapa yang bicara dalam Al-Quran? Nikah 2, 3, 4 ada ayatnya dalam Al-Quran? Lo bilang nggak ada, kafir. Ya mendustakan ayat Allah kan kafir namanya. Nikah 2, 3, 4 boleh apa nggak? Siapa yang bicara? Alasan ibu nggak ngebolehin bapak nikah lagi apa? Emang ibu jauh lebih mulia dari Allah? Dia pasti nanya, Habib istrinya berapa? Atu. Maaf. Kenapa Habib cuma istrinya 1? Saya berani buat nikah lagi, tapi istri saya lebih berani kayak. Ngeri banget kan? Bu. Alasannya apa sih ibu nggak boleh nikah lagi bapaknya? Apa? Bohong, adil urusan Allah. Rezeki kurang, Allah kasih rezeki. Cuman 1, karena cintanya ibu memenjarakan seorang lelaki. Dari zaman Nabi Yusuf dilamar sama Zulaiha, ditolak.
maaf Zulaiha, saya tidak bisa menerima cintamu. Kenapa? Karena aku belum mendapatkan ketentuan dari Allah, aku harus menikah dengan siapa? Itu Nabi Yusuf. Apa jawaban Zulaiha? Wahai para pengawal, jemput Yusuf, penjarakan Yusuf. Jika aku tidak mendapatkan cinta Yusuf, maka wanita lain tidak boleh menggapai cintanya Yusuf. Tuh lihat, cintanya perempuan itu memenjarakan. Jujur Pak, saya sudah berusaha untuk Bapak boleh nikah lagi. Tapi apa boleh buat, cintanya ibu sama bapak luar biasa Pak. Tapi bohong. Saya kalau ngomongin rumah tangga, gak bakal langgeng rumah tangga kita mah. Porak-poranda bisa jadi. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, di dalam segala lini kehidupan kita diajarin sama Rasulullah SAW. Di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga, cara ngedidik anak, lebih-lebih buat cara mendidik anak. Bu, maaf, Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, didiklah anak-anak kalian sesuai dengan apa yang ada di zaman kalian. Silahkan. Tapi bukan berarti handphone. Iqra, ajarin Quran, bukain YouTube tentang agama, yang cerita Nabi, bukan yang nyanyi-nyanyi kagak jelas. Anak mau makan bukan dikasih nasi, dikasih. Siapa yang salah? Makanya anak gede nggak bakal nurut apa kata orang tua. Kenapa? Lebih nurut sama handphone. Dikasih handphone diem dia, diem. Sebadung apapun itu anak, kalau udah ketemu handphone diem. Sama orang tua ngelawan. Bu, maaf. Alasan mau dikasih makan, dikasih handphone tuh apa? Biar apa? Biar anteng. Ibu lagi ngobrol sama teman, dikasih handphone biar apa? Anteng. Ibu lagi asik banget jalan sama teman, anak rewel minta beli mainan, dikasih apa? Berhenti nggak rewelnya? Berarti handphone itu bikin anak. Saya kasih amalan buat anak anteng, mau apa enggak? Mau apa enggak? Enggak kelihatan di sini mah. Mau enggak mau punya anak amalannya anteng? Mau amalannya? Cekek. Mana ada anak kecil anteng? Gak ada. No lihat no naik ke atas pagar. No lihat anak tuh. No lihat perempuan ngungsep di atas mana tuh. Karena memang begitu anak-anak. Anak-anak itu gak bakal berhenti main kecuali dia bosen. Jadi jangan anak semuanya dikasih handphone. Ajak nasihat, ajak ngomong. Bapak juga jangan diem doang Pak. Bapak nyari rezeki yang di luar. Di Al-Quran paling banyak kita Pak laki-laki disuruh tuntut bagaimana caranya mendidik keluarga kita. Sampai Allah menyatakan, ku anfusakum wa ahlikum. Siapa yang mengatakan Allah? Buat siapa? Kita laki-laki PA. Lu enak cari kerja, udah begitu kerja selesai pulang, bapak ini anak nangis gendong, turusan maknya. Gak bisa, tanggung jawab kita laki-laki. Nabi ngajarin kita, jangan pernah ikutin hawa nafsu. Jaga anak-anak kita. Bu, Pak yang dirahmati oleh Allah, Nabi ini sayangnya sama kita keterlaluan. Kalau saya bilang Nabi cintanya sama kita keterlaluan. Gak kenal kita tapi cintanya ditaruh loh buat kita. Gak ada punya nabi-nabi terdahulu gak pernah mikirin umat kecuali umat Nabi Muhammad SAW. Dipikirin sama umat, sama Nabi Muhammad SAW. Gak ada. Sampai di yaumil mahsyar, yang dipikirin umat. Di dalam rawi Ad-Diya'ul Lami, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, di dalam pasalnya, Ya Rabbi salli ala Muhammad habibika Syafi'il Musyafa', kekasih yang pertolongannya akan ditolong oleh yang maha penolong. Ini Nabi Muhammad. Nanti Bu Pak di padang mahsyar, sampai saking gerinya padang mahsyar, Nabi mengatakan jika ada seorang ibu yang sedang menggendong bayinya, saat di padang mahsyar bayi tersebut akan ditaruh di lantai padang mahsyar, akan dipijak oleh ibu tersebut agar mereka tidak tenggelam daripada dosa-dosa mereka. Saking dahsyatnya kita padang mahsyar ini sangat sulit. Jangan dikira sampai orang-orang kafir, ya Allah selesaikan siksaan padang mahsyar. Jika kami harus masuk ke dalam neraka, maka masukkan kami ke dalam neraka. Dipikir padang mahsyar ini lebih parah dari neraka.
Belum seberapa. Maaf, ada yang tenggelam sampai mata kaki karena dosanya. Ada yang tenggelam sampai lutut karena dosanya. Ada yang tenggelam sampai pinggang karena dosa-dosanya. Ada yang sampai tenggelam seluruhnya karena dosa-dosanya. Kalau kita tenggelam di dunia, pasti akan akhir daripada penderitaan, timbul kematian. Tapi jika saat di padang mahsyar kita tenggelam karena dosa-dosa kita, sudah tidak lagi ada kematian kecuali siksaan yang akan menemani buat kita. Nabi Muhammad SAW melihat keadaan umat, melihat tatkala saat itu orang saleh, para aulia datang ke para anbiya, lalu menyatakan, wahai Nabi Adam, minta kepada Allah selesaikan siksaan pada mahsyar. Apa jawaban Nabi Adam? Nafsi, 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 nafsi. Semua sendiri-sendiri, aku nggak ikut campur. Aku sudah ditolong oleh Allah dan aku telah diberikan syafaat oleh Allah. Sampai kepada Nabi Allah Ibrahim, nafsi, 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 nafsi. Aku telah dijaga oleh Allah dan aku telah ditolong oleh Allah saat dibakar oleh Raja Api Namrud. Wahai Nabi Musa, minta kepada Allah agar syafaat selesaikan siksaan pada mahsyar. Sampai Nabi Musa mengatakan, nafsi, nafsi, tidak bisa. Sendiri-sendiri aku sudah diberikan syafaat untuk umatku saat dikejar oleh Fir'aun. Nabi Isa, nafsi, 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 nafsi. Engkau sendiri-sendiri silahkan. Saya sudah diberikan syafaat, aku ditolong oleh Allah saat aku dijadikan sebagaimana layaknya Tuhan untuk pada mereka. Diselamatkan oleh Allah. Nabi Isa diangkat sampai ke langit kedua. Apa kata Nabi Isa? Wahai hamba Allah, datanglah kepada Habib Allah, kekasih Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat orang saleh, para aulia datang kepada Nabi, Nabi Muhammad datang kepada Allah, belum disampaikan, tapi Nabi Muhammad sudah datang kepada Allah, sujud kepada Allah sampai dikatakan, ya Muhammad, ini akhirat, sudah tidak lagi ada orang yang beribadah kepadaku. Angkat kepalamu wahai kekasihku. Diangkat oleh Nabi Muhammad. Lalu sujud yang kedua, ya Muhammad, angkat kepalamu, sudah tidak lagi ada yang beribadah kepadaku di saat ini. Diangkat yang kedua, 3 kali sujud Nabi sampai dikatakan, ya Muhammad, apa yang kau inginkan, minta kepadaku. Apa jawaban Rasulullah? Wahai Allah, ya Rabbi, selesaikan siksaan pada mahsyar. Jika mereka harus selesai, maka berikan mereka saat di mana waktu dalam penimbangan amal baik, amal buruk mereka. Apa jawaban Allah? Ya Muhammad, jika engkau tidak sujud, tanpa sujud pun apa yang kau minta pasti akan aku berikan. Sesuai daripada firman Allah, walau sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Allah ridha dengan apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Begitu para aulia datang kepada Nabi, belum mereka sebutkan Nabi yang telah menyatakan, Analaha, 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 aku yang dapat menolong kalian, aku yang memberikan syafaat kepada kalian, maka selesailah siksaan padang mahsyar. Ini Nabi cinta sama kita sampai kelewatan. Kita yang bikin dosa, Nabi yang mohon ampun. Kita yang bikin dosa, Nabi yang angkat tangan sampai bengkak matanya, menangis di hadapan Allah. Agar apa? Umatnya dikumpulkan oleh Rasulullah di dalam surganya Allah. Ayyuhal hadirun, tidakkah kita malu di hadapan Nabi? Para ulama, para orang-orang alim, saat kelak nanti di yaumil qiyamah, mereka akan bangga dengan membawa pikulan amaliyah-amaliyah kebaikan di hadapan Allah. Dengan qiyamul lailnya, dengan salat malamnya, dengan ibadahnya, dengan sedekahnya, mereka akan bangga tatkala diperiksa oleh Allah melalui Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membuka pikulan amalan, lalu dikatakan Nabi dengan tersenyum, wahai Rabbi, ini adalah umatku. Bangga Nabi Muhammad SAW. Bagaimana nasib kita di yaumil qiyamah? Sampai detik ini dosa, terus dosa, terus dosa yang kita bawa ke pikulan ke hadapan Allah. Tatkala diperiksa oleh Nabi, menangis Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi tidak pernah membuang kita. Nabi pasti akan mengatakan, ya Allah, ini adalah umatku, ampuni dosa umatku. Allahumma gfir umat Muhammad. Ini adalah doanya Nabi. Kita yang bikin dosa, Nabi yang menanggung malu. Cukup ayuhal hadirun, cukup di dunia ini kita bikin malu Nabi Muhammad. Jangan kalian bikin malu kita nanti di yaumil qiyamah. Jadikan kita adalah manusia, ummatu khairul umam, sebaik-baiknya umat Nabi Muhammad SAW. Tampilkan kebaikan kita di hadapan Allah.
Tampilkan kita kebaikan kita di hadapan Nabi. Wallahi tidak akan seseorang masuk ke dalam surga kecuali Nabi terakhir akan masuk ke dalam surganya Allah setelah semua umat Nabi masuk ke dalam surganya Allah. Sampai satu permintaan Nabi, ya Allah, jika umatku masih tersisa di dalam neraka jahanam, izinkan Muhammad untuk menjemput umat Muhammad di dalam neraka agar umat Muhammad berkumpul dengan Muhammad di dalam surganya Allah. Tubna ilallah, minta ampun kita kepada Allah. Jadikan Sayyidil Ayyam hari ini sebagai pengampunan daripada dosa kita, dan ikrarlah kepada Allah agar malam ini menjadi taubat terakhir kita di hadapan Allah. Setelah ini tidak Allah izinkan kita bermaksiat kepada Allah. Dengan menyebut nama Allah, dengan mengagungkan nama Allah, maka muliakan, agungkan Allah, Allah akan memuliakan kita, Allah akan agungkan kita. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha faqulu jami'an ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Wahai saudara-saudariku, rasakan getaran di hati kalian tatkala menyebut nama Allah. Tahukah kalian siapa nama yang kalian sebut di malam ini? Ia adalah pencipta langit dan bumi. Dia adalah pencipta selamam setiap makhluk. Ia adalah yang memberikan meniupkan ruh ke jasad kita. Ia adalah Allah, Tuhan semesta alam. Tidak mudah setiap hamba menyebut nama Allah kecuali hati diizinkan oleh Allah agar kita menyebut namanya. Maka beruntunglah orang yang hadir dalam malam ini yang diizinkan lisannya menyebut nama Allah. Sadar tidak sadar Allah telah meniupkan rahmat, kasih sayangnya di hadapan Allah, sehingga lisan ini dapat mudah menyebut nama Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengarkanlah panggilan kami para pendosa ini ya Allah. Dengarkanlah panggilan kami para ahli maksiat ini ya Allah. Wahai Rabbi, sadar diri ini banyak berbuat dosa di hadapan-Mu ya Rabb. Sadar diri ini banyak bermaksiat di hadapan-Mu. Izinkan malam ini kami menyanjung, mengagungkan, memuliakan nama-Mu ya Allah. Bukankah Kau yang mengizinkan kami untuk datang ke dalam majlis yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini ya Rabb? Wahai Rabbi, ampuni dosa kami ya Allah. Jadikan malam ini malam taubat terakhir kami di hadapan-Mu ya Allah. Buatlah kami bosan bermaksiat di hadapan-Mu ya Rabb. Maafkan kami ya Allah.
Ampuni kami ya Allah. Wahai Rabbi, jika Engkau tidak mengampuni kami di malam ini, sampai Kau ambil nyawa kami, sungguh kami adalah manusia yang paling rugi. Kematian dipenuhi dengan dosa. Sungguh ya Allah, apabila Kau ambil nyawa kami penuh dengan dosa, sungguh kami tidak akan sanggup menerima sakitnya sakratul maut. Kami tidak akan sanggup merasakan sakitnya siksaan padang mahsyar. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan daripada alam kubur. Dan sungguh ya Allah, kami tidak akan sanggup menerima siksaan api neraka. Ampuni kami ya Allah. Terima taubat kami ya Allah. Wahai Rabbi, bukankah Kau maha pengasih? Bukankah Kau maha penyayang ya Rabb? Lihatlah kami yang menengadahkan tangan di malam ini di hadapan-Mu. Kami mengemis di hadapan-Mu. Kami berharap kepada-Mu agar Kau terima taubat kami ya Allah. Wahai Rabbi, panjangkan umur kedua orang tua kami, sehatkan badan kedua orang tua kami, jaga kedua orang tua kami sebagaimana mereka menjaga kami di waktu kecil. Ya Allah, bahagiakan kedua orang tua kami. Izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami dengan membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi, sadar diri ini tidak akan pernah dapat membalas segala kebaikan orang tua kami, tapi izinkan kami memberikan kebahagiaan kepada mereka. Ya Allah, angkat penyakit kedua orang tua kami, sehatkan badan kedua orang tua kami agar mereka dapat mudah beribadah kepadamu. Ya Rabbi, jangan Kau tempel dosa karena perbuatan kami di dunia ini. Jangan Kau tempel dosa kepada kedua orang tua kami. Biarkan kami yang merasakan, jangan Kau berikan kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka ya Allah. Jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Wahai Rabbi, jangan Kau biarkan mereka dalam kegelapannya di alam kubur. Terangkan kubur mereka dengan rahmat dari-Mu ya Allah. Jangan Kau biarkan mereka dalam kesendiriannya. Kirimkan malaikat-Mu untuk menemaninya sampai datangnya yaumil qiyamah. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang saleh-salehah, yang dapat menggenggam tangan kedua orang tua kami saat melintasi sirat agar mereka tidak terjerumus ke dalam neraka Jahannam. Ya Allah, jangan Kau jadikan kami sebagai anak fitnah dunia, fitnah akhirat. Jangan Kau jadikan kami yang sebagai anak yang dapat melemparkan kedua orang tua kami ke dalam neraka Jahannam. Izinkan kami membawa kedua orang tua kami ke dalam syurga-Mu, memperkenalkan kepada Sayyidina Muhammad. Ya Rabb, bukan karena kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu. Bukan emas permata yang menginginkan kami masuk ke dalam syurga-Mu. Kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu karena ada nama manusia yang berdampingan dengan nama-Mu ya Allah.
melainkan karena ada manusia yang merindukan kami dan kami pun merindukannya. Karena ada manusia yang mencintai kami dan kami pun cinta kepadanya. Masukkan kami ke dalam syurga-Mu bersama Sayyidina Muhammad. Jangan Kau pisahkan kami. Cukup di dunia ini Kau pisahkan kami ya Allah. Jangan Kau butakan mata ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Sayyidina Muhammad, untuk mencium tangan Rasulullah. Izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini untuk meminum daripada telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam kami kepada Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kewajiban kami mendoakan setiap kaum muslimin dan muslimat. Ya Rabb, saudara-saudara kami yang berada di Palestina saat ini membutuhkan pertolongan-Mu ya Allah. Membutuhkan pertolongan-Mu ya Allah. Bantu mereka ya Allah. Ketuk para pemimpin-pemimpin negeri Islam agar dapat mereka mengirimkan bala tentara untuk membantu kaum muslimin di Palestina ya Rabb. Ya Allah, berikan kemenangan kepada saudara-saudara kami yang ada di Palestina. Ya Allah, jaga mereka ya Allah. Jadikanlah kematian mereka adalah syahid di hadapan-Mu. Anak yang ditinggalkan orang tua karena kematiannya, jadikanlah mereka anak-anak yang saleh-salehah, yang dapat mengangkat derajat kedua orang tua kelak di yaumil qiyamah. Ya Allah, bagi orang tua yang telah ditinggalkan daripada anak-anaknya, jadikanlah anak-anak mereka yang dapat menggenggam tangan orang tua dan membawa mereka ke dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, jika Palestina porak-poranda hancur, bukankah di negeri tersebut terdapat masjid mulia ya Rabb? Biarkan mereka menjaga Masjidil Aqsa. Ya Allah, jagalah Masjidil Aqsa. Ya Allah, bukankah majlis tersebut pernah dipijakan oleh kaki kekasih-Mu Sayyidina Muhammad? Jaga Masjidil Aqsa ya Rabb. Jaga Masjidil Aqsa ya Allah. Jika sampai mereka kaum kafirin dapat menghancurkan Masjidil Aqsa, bagaimana nasib Mekah dan Madinah? Bagaimana nasib Ka'bah? Bagaimana nasib Masjid Nabawi ya Rabb? Ya Allah, turunkan pasukan-Mu ya Rabb. Bawa pasukan-Mu ya Allah untuk menjaga kaum muslimin wal muslimat. Ya Allah, bagi mereka para Yahudi, Nasrani yang bersama-sama menghancurkan saudara-saudara kami yang berada di Palestina ya Rabb, kembalikan kehancuran kepada mereka kaum kafir. Ya Allah, hancurkan Yahudi dan Nasrani. Ya Allah, porak-porandakan mereka ya Rabb. Hinakan mereka dunia, hinakan mereka akhirat. Ya Allah, apabila mereka dengan secara berkelompok menghancurkan saudara-saudara kami, cerai-beraikan mereka ya Allah. Cerai-beraikan mereka ya Allah. Jadikan setiap perkumpulannya permusuhan antara satu dengan yang lainnya. Ya Allah, mereka memiliki senjata, mereka memiliki semua yang mereka inginkan urusan dunia, tapi mereka tidak memiliki kekuatan doa. Kami umat Rasulullah memiliki doa,
memiliki satu senjata yang dapat mengetuk pintu langit-Mu ya Rabb. Maka dengarkanlah doa kami untuk saudara-saudara kami ya Rabb. Ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali. Engkau yang maha mengetahui apa yang ada di dalam diri ini. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulisul wa ila hadratir rasul bisirril Fatihah. Nabi SAW mengatakan di dalam satu hadis, barang siapa setiap hamba menutup doa dengan membaca Ya Arhamar Rahimin sebanyak 3 kali, maka doa tersebut tidak menutup kemungkinan pasti akan dikabulkan oleh Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, فرج على المسلمين. يا ربنا يا كريم، يا ربنا يا رحيم، أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. راحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين، وليس نرجو سواك، فاضرج إلهي دراك قبل الفنا والحلا، يا أم دنيا ودين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. يا ربنا يا مجيب، أنت السميع القريب، ذاك الواسع الرحيم، فانظر إلى المؤمنين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول، وحب لنا كل سول، ربي استجب لي امين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. اللهم صل وسلم محمد صاحب البشرى، صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا من يومنا هذا إلا يوم. Baca semua sama-sama yang keras. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra, salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana
من يومنا هذا إلا يوم الآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه. Baca semua sama-sama yuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Yang punya handphone diangkat handphonenya, plusnya dinyalain. Alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi. Yang tahu lagunya baca sama-sama. Wa sallim alamati ala qasaliku papan badani mu'min anut syariat kadiyin lisani alus ngendikane kapindo mulyakan ilmu wong tuane. Ya Rasulullah sallallahu alaihi salamun ali ya rafi'a sya'ni wa daraji afat yaji ratal alami ya uhailan. Yang abal baca sama. Kaping telu asik bocah cilik-cilik santulur uga gawe baci. Semua kaping telu yen bocah cilik-cilik uga marang sadulur uga gawe baci. Kaping papat nama anu sing ilmune dadi tanggung jawab orang gaulane. Kaping papat nama anu sing ilmune dadi tanggung jawab. Sekali lagi
orang ngolane. Kaping telu asik cile-cile sadola uga gawe baci. Kaping telu sadola uga gawe baci. Kaping papat naman anu Sing ilmune dadi tanggung jawab orang gaulane. Kaping papat naman anu sing ilmune dadi tanggung jawab. Baca semua sama-sama. Ya Rasulullah Salamun alaik ya rafi'as dewataraji Abada yaji Ratal alami Ya uhailal jod Diwal karami Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Ala dama fi ilmina Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Ala dama fi ilmina Salatan daimatan bidawami mulkillahi Salatan daimatan bidawami mulkillahi Sluku pato ela elo romo menyang solo. Yang apal baca sama-sama. Sluku pato ela elo romo menyang solo. Leng onehe payung muto Ustadz Sahil la 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 ba wang mati ora obah yen obah badani bocah den urip seragam ibadah. Baca semua sama-sama yuk. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ala dama fi ilmina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ala dama fi ilmina Salatan daimatan bidawami mulkillahi Salatan daimatan bidawami. Sekali lagi, setuju nggak? Sekali lagi ya, yuk. Ustadz Sahil. Sluku patok ela elo siro menyang solo le onehe
duyung muto sluku 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 pato pato ela elo siramu menyang solo reone sallu ala Muhammad Ustaz Zahil la 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 ba wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip seragam ibadah Allahumma shalli alaihi wa sallim ala sayyidina Muhammadin ala dama fi ilmillah Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ala dama fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi Rabbi fanfa'na bibarakatihim amin wahdina al-husna bihurmatihim وعامتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا قلب ألوي الشفاعة يا قلب ألوي الشفاعة يا قلب ألوي الشفاعة كل كربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يحل المدينة درك يحل المدينة درك يحل المدينة يا تريم آلها يا تريم آلها يا تريم آلها واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم يا فارج الحم يا كاشف الغام يا من لأبده يغفر ويرحم دعواهم سبحانك اللهم تحت في السلام وآخر دوانا عن الحمد لله رب kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.